Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mbak-mbak dan mas-mas semuanya? Semoga tetap sehat ya. Semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga pola hidup sehat ya. Semangat belajar walaupun saat pandemi seperti ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Makanya sekarang saya tak kenal maka tak kenalan dengan mbak-mbak dan mas-mas semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Febriani Dewi Kurniawati. Biasanya dipanggil Febri atau Ani. Saya lahir di Karanganyar tanggal 14 Februari 1999. Saya mengambil program studi Pendidikan Agama Islam di IAIN Surakarta. Hobi saya banyak, tapi di sini saya tulis 3. Yang pertama adalah organisasi, yang kedua diskusi, dan yang ketiga nonton film. Nah, alhamdulillah saya dapat beberapa beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa mahasiswa Kabupaten Karanganyar, beasiswa Disdikbud Kabupaten Karanganyar, beasiswa prestasi IAIN Surakarta, beasiswa Basnas Kabupaten Karanganyar, dan beasiswa Basnas Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk mbak-mbak dan mas-mas semuanya, kalau mau kuliah dan mendapatkan beasiswa, bisa kita sharing bareng. Nanti bisa chat saya melalui Instagram Febriani Dewi 3 atau melalui WA dengan nomor 0858 953 54 0858 03 kali 95354 itu ya. Dan moto hidup saya adalah jadilah pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Hidup sekali, janganlah kita merugi. Nah, jadi saat ini kita akan mempelajari tentang khodaf. Nah, ada yang tahu khodaf itu apa? Nah, sebelum kita membahas tentang khodaf, jadi kita mereview materi yang kemarin sudah disampaikan, yaitu zina. Ya, coba diperhatikan ya, mbak-mbak dan mas-mas semuanya. Nah, di sini saya mengambil berita. Jadi ternyata banyak sekali remaja atau yang sudah menikah yang ternyata melakukan zina seperti itu. Jadi kita harus paham bagaimana Islam mengatur zina seperti itu. Jadi ternyata Islam itu juga mengatur zina loh. Jadi Islam itu juga mengatur detail tentang zina. Jadi yuk kita belajar bareng-bareng bagaimana Islam mengatur tentang zina dan khodaf. Khodaf itu adalah menuduh berzina. Jadi ini salah satu berita ya yang ada di sekitar kita. Jadi banyak sekali remaja dan bahkan para orang tua yang melakukan zina seperti itu. Nah, yang saya tanyakan nih buat mbak-mbak dan mas-mas semuanya, ada yang tahu apa itu zina? Nah, zina di sini adalah, kalau kata kunci ya, kata kunci zina adalah ini: memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram yang tidak terikat oleh pernikahan yang sah. Nah, jadi ini ya, kata kunci di zina ini adalah memasukkan alat kelamin laki-laki masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah seperti itu. Itu adalah kata kunci dari zina. Nah, terus bagaimana Islam mengatur zina ini?
Jadi sudah ada dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Nah, di sini kita sudah diperingatkan oleh Allah, janganlah kamu mendekati zina. Zina saja mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Jadi sudah jelas Islam mengharamkan dan melarang perbuatan zina. Seperti itu ya. Gitu. Lanjut. Nah, di sini ada macam-macam hukuman dari zina. Nah, di sini ada 2 hukuman bagi pelaku zina. Di sini ada 2 macam. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah muhson. Nah, kata kunci dari muhson adalah orang yang sudah menikah, entah itu yang masih suami istri atau sudah duda atau sudah janda. Ini dinamakan muhson, gitu ya. Jadi bukan hanya suami istri yang masih terikat pernikahan, tapi janda dan duda termasuk dalam kategori muhson. Jadi jika ada seseorang yang sudah menikah atau sudah janda atau sudah duda tapi dia melakukan zina, maka Islam menghukumnya dengan rajam. Apa itu rajam? Jadi rajam adalah ketika seseorang dipendam di dalam tanah dan hanya ada kepala yang ada di atas permukaan tanah. Setelah itu orang tersebut dilempari batu hingga dia meninggal. Nah, itu adalah hukuman rajam untuk orang-orang muhson, yaitu orang yang sudah menikah dan melakukan perbuatan zina. Nah, itu adalah hukuman pertama. Nah, untuk yang kedua adalah ghairu muhson. Nah, apa itu ghairu muhson? Jadi orang yang belum menikah. Jadi ini masih pemuda atau pemudi seperti itu ya. Nah, jadi jika ada pemuda atau pemudi yang belum menikah, jadi dan dia berbuat zina, maka hukumannya di sini ada 3 madhab yang berpendapat. Kalau Syafi'i itu berpendapat kalau ada pemuda atau pemudi yang belum menikah dan berbuat zina, maka hukumannya adalah cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Itu ya. Jadi bagi pemuda dan pemudi yang zina, maka menurut Syafi'i hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini dia dikeluarkan dari desa dan daerahnya gitu. Nah, yang kedua menurut Hanafi. Nah, Hanafi di sini bagi pemuda dan pemudi yang belum menikah dan melakukan zina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan ditambah kebijakan hakim. Jadi di sini akan ada sidang yang akan dipimpin oleh hakim. Setelah itu jika sudah tuntas gitu ya, maka hakim akan memutuskan apakah pemuda atau pemudi yang berbuat zina itu akan ditambahi hukuman apa. Apakah nanti bisa dipenjara selama setengah tahun atau direhabilitasi dan lain sebagainya. Ini adalah tambahan dari kebijakan hakim. Jadi menurut Hanafi dicambuk 100 kali dan ditambah kebijakan hakim seperti apa. Nah, yang ketiga adalah Maliki. Nah, Maliki di sini jika ada laki-laki yang belum menikah, jadi pemuda dan pemudi yang melakukan zina, maka hukumannya adalah untuk laki-laki dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Tetapi untuk perempuan hanya dicambuk 100 kali saja tanpa diasingkan selama 1 tahun. Gitu ya Mbak-mbak dan mas-mas semuanya.
Sudah paham? Jadi hukuman bagi orang yang berbuat zina, entah itu sudah menikah atau yang belum menikah, itu ada. Jadi yang muhson itu yang sudah menikah akan dihukum dengan rajam, dan yang belum menikah akan dihukum dicambuk dan diasingkan. Seperti itu ya. Nah, lanjut ini alasan penetapan hukuman zina. Jadi hukuman zina dapat dilakukan jika memenuhi dua syarat atau salah satu dari dua poin ini. Yang pertama adalah menghadirkan 4 saksi laki-laki yang adil. Nah, di sini mereka harus sama tempat, waktu, pelaku dan caranya. Jadi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi tidak dengan katanya kayak gitu. Itu tidak disahkan. Jadi kalau misal ada 4 orang laki-laki yang adil dan melihat orang berzina, maka itu jika mereka bersaksi dengan benar, maka hukuman bagi pelaku zina akan diterapkan. Nah, yang kedua adalah pengakuan dari pelaku zina sendiri. Jadi di sini pernah ada ya orang-orang yang di sekitar Rasulullah, jadi masyarakat orang-orang muslim yang hidup pada masa Rasulullah. Jadi ada seorang wanita yang dia mengaku dia berbuat zina. Lalu Rasulullah itu memberikan tenggang waktu untuk melahirkan anak dan menyusui anaknya sampai pada batas tertentu. Setelah itu, setelah merasa sudah menuntaskan kewajibannya sebagai ibu, maka perempuan itu dirajam pada masa Rasulullah, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pengakuan pelaku zina. Jadi hukuman bisa dilakukan jika pelaku zina ini mengakui perbuatannya. Nah, terus ini syarat-syarat orang yang dapat dibebankan hukuman zina. Ya, jadi hukuman zina dapat dibebankan oleh orang-orang yang balik dan berakal. Jadi di sini orang gila dan anak kecil itu belum dibebankan untuk melakukan hukuman zina, itu ya. Entah itu dirajam atau dicambuk dan diasingkan. Itu untuk orang-orang gila tidak dibebankan. Dan yang kedua adalah berzina tanpa paksaan. Jadi bagi orang yang sukarela melakukan zina, maka dia akan dibebani hukuman zina. Tapi semisal ada seorang perempuan atau laki-laki yang diperkosa, jadi hukuman zina ini tidak dibebankan kepadanya karena dia terpaksa melakukannya, gitu ya. Yang ketiga adalah pelaku zina tahu konsekuensinya. Jadi tahu konsekuensi kalau ini adalah salah satu perbuatan dosa, salah satu perbuatan dosa besar dan ada hukumannya, dan dia tahu. Dan yang ketiga adalah benar-benar berzina secara syara'. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, kalau ada alat kelamin laki-laki yang masuk ke dalam alat kelamin perempuan dan mereka belum muhrim dan tidak ada ikatan pernikahan yang sah. Nah, itu salah satu definisi dari zina, gitu ya. Lanjut. Nah, hikmah kenapa Allah itu melarang perbuatan zina. Nah, di sini yang nomor 1 adalah memelihara dan menjaga keturunan yang baik. Jadi karena banyak ya di luar sana pada umumnya anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina
itu kurang terpelihara dan terjaga. Jadi banyak sekali anak-anak yang dibuang di tempat sampah, di gubuk-gubuk, di depan rumah warga dan lain sebagainya. Jadi mereka kurang terpelihara dan kurang terjaga. Padahal ini adalah salah satu hak manusia untuk tetap hidup, gitu ya. Yang kedua adalah menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Nah, di sini saya berpesan kepada mbak-mbak semuanya, saya dan mbak-mbak semuanya di sini ya, bisa dibaca yang ada orang dan pohonnya ini. Janganlah kalian menyerahkan kehormatan kalian pada seseorang yang salah mengartikan cinta pada kalian. Orang yang mencintai kalian itu adalah orang yang melindungi kalian, bukan yang menghancurkan hidup kalian. Itu. Jadi kalau semisal punya pacar ya sekarang, dan sudah mulai ada bau-bau untuk berzina dan lain sebagainya, lepaskan saja, karena itu bukan cinta yang sejati, itu hanya nafsu belaka. Jadi kehormatan dan harga diri kita lebih mahal daripada itu, gitu ya. Jadi pelindungan atau perlindungan terakhir seseorang tidak melakukan zina adalah pada wanita. Jadi kalau wanita tidak mau melakukan zina, maka zina itu tidak akan terjadi, karena nanti konteksnya sudah pemerkosaan, gitu ya. Jadi kita harus menjaga harga diri kita dan kehormatan kita, karena itu mahal. Karena sekarang waktu pandemi seperti ini banyak sekali yang akhirnya dia keluar dari sekolah karena dia hamil dan lain sebagainya. Kayak ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di siswa, entah itu SMA ataupun SMP, karena dia salah mengartikan cinta, gitu ya. Karena cinta yang sejati adalah yang melindungi, bukan yang menghancurkan masa depan kalian. Itu. Lanjut, yang ketiga adalah menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat adalah munculnya rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Jadi dengan adanya rasa kasih sayang karena ada pernikahan yang sah, maka anak akan terlindungi dan terjaga dengan baik. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang khodaf. Nah, apa itu khodaf? Khodaf adalah menuduh orang berzina. Kata kuncinya adalah menuduh orang berzina. Ya, di sini mungkin teman-teman juga sudah tahu ya beritanya. Salah satu beritanya adalah Vicky Prasetyo yang menuduh mantan istrinya kemarin, siapa namanya, Angel Elga siapa namanya, Angel Elga itu, mereka dia berzina dengan orang lain, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dari tuduhan zina yang pernah kita tahu, gitu ya. Lanjut. Nah, pada hari ini kita akan membahas 6 poin tentang khodaf ini. Jadi khodaf adalah tuduhan berzina. Jadi hari ini kita membahas 6 poin. Yang pertama adalah pengertian dan hukum khodaf. Yang ketiga adalah hukuman dari khodaf. Yang keempat adalah syarat-syarat berlakunya hukuman khodaf. Yang kelima, gugurnya hukuman khodaf. Yang terakhir adalah hikmah dilarangnya khodaf tanpa ada bukti dan saksi. Nah, langsung dari pengertiannya, mbak-mbak dan mas-mas semuanya. Jadi, khodaf menurut bahasa, kata kuncinya adalah melempar atau menuduh. Jadi melempar dengan
menggunakan batu atau yang sejenisnya. Itu menurut bahasa dari khodaf. Tapi kalau menurut istilah, khodaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Jadi ada seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina. Nah, itu namanya adalah khodaf. Kata kuncinya khodaf adalah menuduh berbuat zina. Menuduh seseorang berbuat zina itu adalah khodaf namanya. Nah, yang selanjutnya adalah hukum khodaf. Nah, hukum sebenarnya khodaf itu tidak negatif ya. Jadi karena ini khodaf itu adalah menuduh berzina. Jadi kalau ada bukti dan saksi, maka tuduhan zina itu bisa dijalankan gitu ya. Nah, tapi di sini Allah sudah mengatur dalam surat An-Nur ayat 23. Nah, di sini Allah berfirman bahwa orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik itu dengan tuduhan zina, maka Allah akan melaknat dia di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapat azab yang besar. Jadi hukum menuduh orang berbuat zina tanpa ada bukti dan saksi, maka hukumnya adalah haram. Ya, terdapat pada surat An-Nur ayat 23. Nah, selain pada surat An-Nur ayat 23, jadi di sini juga ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan di neraka." Salah satunya adalah menuduh berzina terhadap wanita yang baik-baik. Nah, ini jadi salah satu perkara yang membinasakan di neraka, salah satunya adalah menuduh berzina terhadap wanita yang baik-baik gitu. Nah, di sini ada syarat bagi orang yang menuduh dan orang yang tertuduh berzina. Kita mulai dari poin 1 dulu ya. Orang yang menuduh, menjatuhkan tuduhan. Nah, di sini orangnya yang menuduh itu harus berakal. Dia harus balik dan tuduhannya itu tidak paksaan. Gitu. Jadi dia real melihat orang yang dia tuduh itu berbuat zina gitu. Jadi tidak paksaan. Nah, yang kedua adalah syarat bagi pihak yang tertuduh ya. Tadi kan yang menuduh yang nomor 1. Yang kedua adalah yang tertuduh. Nah, yang tertuduh ini dia harus berakal dan dia harus balik, dia harus beragama Islam, dia harus merdeka, dan dia harus suci. Nah, suci di sini bukan toharoh ya, tapi di sini adalah bersih dari tuduhan sebelumnya. Jadi dia belum ada tuduhan sebelum ada tuduhan dia berzina gitu. Jadi dia tanpa ada tuduhan sebelum tuduhan yang dinisbatkan kepada dia gitu. Nah, yang selanjutnya adalah syarat berlakunya hukuman. Syarat berlakunya hukuman khodaf atau menuduh orang berzina. Nah, jadi hukuman bagi orang yang menuduh berzina di sini ada 3. Yang pertama adalah tertuduh itu adalah muhson. Kalau tadi yang dizina muhson itu adalah orang yang sudah menikah, tapi di sini dalam khodaf muhson itu adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Jadi kalau semisal ada
tuduhan kepada orang-orang muson atau orang-orang yang baik dan benar-benar tidak berzina, maka hukuman khodaf itu berlaku, gitu ya. Jadi kalau misal ada fulan menuduh orang yang benar-benar baik dan benar-benar tidak berzina, itu namanya muhson. Dia menuduh orang-orang itu, orang-orang muhson, dan tanpa ada bukti dan saksi, maka dia akan diberikan hukuman khodaf, gitu ya. Dan yang kedua adalah penuduh. Penuduh ini dia harus balik dan berakal. Dan yang ketiga adalah tuduhan sesuai dengan aturan syara'. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, dua saksi laki-laki yang adil. Jadi harus ada saksi yang adil. Yang kedua adalah pengakuan sendiri. Seperti itu. Nah, lalu apa ya hukuman bagi orang yang menuduh orang baik-baik itu berbuat zina? Nah, di sini ada pada surat An-Nur ayat 4. Di sini disebutkan, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kalian terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik. Nah, di sini ya sudah diketahui bahwa hukuman dari khodaf atau orang yang menuduh zina tanpa saksi dan bukti, dan dia menuduh orang-orang baik. Jadi untuk orang yang merdeka, bagi orang yang merdeka, jadi dia dihukumi 80 kali cambukan. Sedangkan bagi budak atau hamba sahaya, dia diberi hukuman 40 kali cambukan atau dera, gitu ya. Jadi hukuman khodaf jika tidak ada bukti dan saksi dan dia menuduh orang-orang baik itu berzina, kalau untuk orang merdeka dihukumi didera 80 kali dan budak dihukumi 40 kali, seperti itu. Nah, terus hukuman khodaf atau menuduh zina ini bisa gugur karena ada 3 syarat. Ada 3 hal. Yang pertama adalah penuduh menghadirkan 4 saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Jadi kalau semisal hukuman menuduh zina itu bisa hilang jika penuduh itu menghadirkan 4 orang laki-laki adil. Nah, yang kedua adalah li'an. Li'an ini sumpah seorang laki-laki, suami, kepada istrinya berbuat zina itu. Jadi bisa digugurkan. Ini nanti bahasanya lebih dalam lagi ya, li'an ini. Jadi intinya suami itu menuduh istrinya berbuat zina, terus istrinya membantah, suaminya tidak punya bukti, dan ini tidak bisa diberikan hukuman karena di sini dia seorang suami dan keterangannya dan hukumnya itu termasuk hukum li'an, bukan hukum khodaf lagi. Kalau semisal nanti bisa kita bisa ini ya, bisa diskusi lagi mengenai li'an ini. Kalau semisal ada yang kepo li'an itu seperti apa. Nah, dan yang ketiga, tertuduh itu memaafkan penuduh. Jadi karena dia nggak punya bukti dan nggak punya saksi, jadi dia kan harus dihukum tuh, harus didera. Tapi kalau semisal yang tertuduhnya itu memaafkan orang yang menuduhnya, jadi hukuman itu bisa tidak dilakukan. Jadi hukumannya itu bisa gugur. Nah, yang terakhir adalah hikmah khodaf. Nah, hikmah khodaf di sini ada 4. Yang pertama,
menjaga keharmonisan diri seseorang di mata masyarakat. Menjaga keharmonisan diri seseorang di mata masyarakat. Yang keempat, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatan yang tidak terpuji itu. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan sesama anggota masyarakat. Yang terakhir adalah mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukuman yang benar, gitu ya. Nah, itu sudah 6 hal yang kita pelajari di hari ini ya. Ada zina, terus ada qadzaf. Qadzaf di sini ada pengertian dan hukum. Pengertian tadi kita review sebentar ya. Qadzaf itu adalah pengertiannya menuduh orang berzina. Hukumnya sebenarnya tidak apa-apa. Jadi kalau semisal dia punya bukti dan punya saksi, qadzaf itu bisa dilakukan. Tapi kalau ada orang yang menuduh orang berzina tapi tanpa ada saksi dan bukti, maka hukumnya adalah haram. Nah, hukumannya tadi ada 2. Kalau yang merdeka itu didera 80 kali. Kalau yang budak dan hamba sahaya didera dicambuk 40 kali. Nah, syarat-syarat berlakunya hukuman qadzaf di sini ada tertuduh tadi muhson atau orang-orang yang benar-benar baik dan benar-benar tidak berzina. Terus penuduh tadi balik dan berakal dan tuduhannya itu sesuai dengan aturan syara'. Nah, terus gugurnya hukuman qadzaf di sini ada 4 penuduh itu menghadirkan 4 orang saksi laki-laki. Terus yang kedua li'an, yang ketiga tertuduh memaafkan. Dan hikmahnya tadi ada banyak ya, menjaga kehormatan, terus biar penuduh itu jera, terus keharmonisan di anggota masyarakat dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi sudah kita bahas semuanya. Kalau ada yang belum paham, silahkan nanti bertanya di sini. Nanti insya Allah akan saya jawab, gitu ya. Nah, selanjutnya mbak-mbak dan mas-mas semuanya, saya memberikan tugas untuk mbak-mbak dan mas-mas semuanya. Ada 2 tugas. Yang pertama adalah mengerjakan pilihan ganda, ada 10 dan insya Allah gampang semuanya. Yang sudah saya terangkan tadi di PPT ini, nanti ada 10 soal itu melalui Google Form. Jadi siapa yang mengerjakan itu akan dianggap masuk, gitu ya. Jadi semuanya harus mengerjakan. Nah, tugas yang nanti untuk link Google Form-nya nanti bisa saya share di Google Meet ini. Kalau tidak, nanti bisa di-share di grup perangkatan, perjurusan, entah itu IPA atau IPS, atau bisa nanti di-share di perwakilan dari kalian, gitu ya. Itu kalau enggak nanti kalian bisa japri saya ya melalui ini tadi, WhatsApp tadi. Jadi ada pertanyaan, kalian pengen curhat dan lain sebagainya, nanti bisa. Nah, di sini kalau semisal mbak-mbak dan mas-mas semuanya pengen minta PPT-nya, jadi nanti bisa menghubungi saya. Dan kalau mau rekaman PPT ini bisa minta ke saya, karena ini tadi saya videoin, gitu ya, untuk penjelasannya, gitu. Cukup sekian. Nanti kalau mau ada pertanyaan silahkan ya. Cukup sekian dari saya. Kalau semisal ada salah kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Jadi nanti silahkan siapa yang mau bertanya, monggo, saya persilahkan, gitu nggih, monggo.